Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para mahasiswa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini mata kuliah praktek ibadah dengan materi tentang wudhu. Kiranya sebelum kita nanti mempraktekkan tentang wudhu, akan saya jelaskan dulu dan saya terangkan dulu cakupan atau materi yang akan kita bahas terkait tentang wudhu. Jadi kalau kita mau praktek wudhu, ya harus tahu dulu materi tentang wudhu. Ya, jangan kita wudhu asal wudhu saja, nggak tahu ilmunya. Pokoknya saya wudhu. Ya, itulah yang biasa terjadi di masyarakat. Ketika ditanya masalah niat saja terkadang tidak tahu apa itu niat. Dan bahkan ketika melaksanakan wudhu juga asal-asalan saja. Niatnya biasanya tempatnya malah justru ya tidak sesuai dengan aturan yang ada ya. Akan tapi ya karena sudah membudaya dalam dirinya, sudah menjadi kebiasaan. Tapi ketika ditanya tidak tahu itu udah wajar ya. Makanya kalian mengambil mata kuliah praktek ibadah ini sangat penting sekali ya. Artinya jangan sampai setelah selesai mengikuti mata kuliah praktek ibadah ini kalian masalah wudhu, masalah sholat itu masih seperti yang dulu ya. Jangan sampai harus ada perubahan ya. Ilmunya harus tahu bagaimana wudhu itu, ilmu wudhu itu harus tahu. Jangan sampai kita wudhu sendiri nggak tahu apa itu wudhu. Nah, insya Allah hari ini saya akan menjelaskan materi terkait masalah wudhu. Cakupannya apa saja? Yang pertama adalah ada definisi nanti. Pasti itu ta'rif itu ya. Di mana-mana kita harus tahu dulu ta'rifnya. Pengertian daripada wudhu itu apa? Supaya kalian itu bisa ada bekal ketika ditanya wudhu itu apa, harus tahu ya. Kemudian yang kedua adalah arkanul wudhu ya, rukun-rukun wudhu ya. Rukun itu ya harus dipenuhi. Yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan wudhu ya. Contohnya kalau kita misalnya wudhu ya, nah di dalam wudhu kan ada rukun. Kalau kita rukunnya tidak dilaksanakan ya itu otomatis kurang wudhunya, batal wudhunya ya. Nanti ada bagian-bagiannya masalah rukun wudhu. Kemudian selain rukun ada juga sunnah untuk tambahan kita ya. Jadi kalau kita melaksanakan yang rukun saja simple sebenarnya, tapi di sini ada nilai tambah, yaitu adalah kesunahan dalam wudhu. Makanya di dunia ini perintah daripada Allah ya, perintah dari Allah itu ya, itu perbuatan yang wajib ya, yang harus dipenuhi, itu wajib, harus dikerjakan, dilaksanakan. Tapi selain itu juga ada juga perintah sunnah. Sunnah itu buat tambahan kita ya. Misal kita setiap hari ya kita dikasih uang jajan, uang apapun sama orang tua kita, setiap hari 5.000 atau 10.000 bahkan 100.000 ya. Ya kita jangan mau setiap hari dikasih 100.000 saja, harus ada tambahan. Nah, tambahannya kita cari ya di luar daripada ya pokok tadi ya, uang pokok tadi atau uang tiap bulanan atau tiap harinya. Kemudian ada lagi juga doa-doa dalam wudhu ya. Ini jarang sekali dipraktekkan juga ya. Bahwasanya doa-doa dalam wudhu itu kan banyak. Karena di wudhu itu hampir dikatakan ya kayak sholat. Sholat itu kan seluruhnya adalah doa ya. Apa yang kita kerjakan dibacakan dalam sholat itu kan doa. Begitu juga dalam wudhu itu ada gitu ya, nilai-nilai kita berdoa kepada Allah ya di situ. Supaya apa? Supaya kita wudhu itu nggak cukup menyelesaikan rukun-rukunnya saja, sunnah-sunnahnya saja. Tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dikatakan masuk dalam kategori etika ya. Jadi etika itu nilainya lebih tinggi ya, nilainya lebih tinggi etika itu. Kita bisa beretika ya. Nah, etika sopan santun ya dalam wudhu itu ada. Supaya apa? Supaya ketika kita rukun sudah, sunnah-sunnahnya sudah, kemudian kita dicampur dengan etika yang ada, yaitu dengan ditambah dengan doa-doa yang ada di dalam gerakan-gerakan kita melaksanakan wudhu, ya pastinya kita akan terbekas nantinya ketika setelah selesai kita melaksanakan
wudu, bukan sebagai rutinitas, tapi nanti ada wujud sebagai apa ya, istilahnya ada bekasnya, ada kemanfaatannya ketika kita melaksanakan wudu. Habis itu kita sholat, ya benar-benar wudu itu bukan hanya sebagai rutinitas, tapi ya benar-benar kita laksanakan dengan penuh ta'zim, ya, dengan etika, dengan sopan santun, ya, kita doa kepada Allah di dalam wudu itu, ya. Karena kunci daripada sholat orang itu khusyuk, sholat orang itu bagus, itu kan diantaranya adalah bisa kita lihat dari wudunya. Kalau wudunya saja sudah nggak beretika, wudunya saja sudah istilahnya nggak bagus, ya, nggak sesuai dengan rukun-rukunnya, yaitu nanti sholatnya juga akan nggak khusyuk. Artinya betul dikatakan dalam Al-Quran itu kalau innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu betul, ya. Cuma terkadang kita sendiri sudah sholat terus, ya, tapi terkadang maksiatnya masih jalan. Karena apa? Mungkin salah satunya adalah wudu yang setiap hari kita kerjakan. Dan yang terakhir nanti kita pelajari juga doa setelah wudu. Jadi ada doa-doa setelah wudu itu, ya. Ada doa-doa dalam kegiatan wudu, kita melaksanakan gerakan wudu, dan yang terakhir adalah ada doa setelah wudu. Oke, baik. Wudu, ya. Yang pertama pengertian. Jadi pengertian wudu ini jarang sekali diterangkan juga. Yang penting tahu rukunnya, tahu sunnah-sunnahnya, doanya udah selesai. Tapi di sini mata kuliah ini saya kasih tahu dulu, ya, siapa tahu ada yang tanya sama kalian, wudu itu apa? Nah, wudu secara etimologi, secara lughah itu adalah ketika di harokati dhammah atau bi dhammil wawi. Jadi di harokati dhammah wawunya, wudu itu artinya apa? Artinya adalah ismun lil amal, ya, nama untuk kegiatan itu, perbuatan itu, kita aktivitas dalam gerakan wudu, itulah yang namanya wudu. Tapi ada juga secara istilah ketika kita harokati wawunya, apa, diharokati fathah bi fathil wawi, ya, harokat apa, huruf wawunya diharokati fathah, maka artinya bukan lagi kegiatannya, pekerjaan itu, tapi artinya adalah nama sesuatu yang digunakan, ya. Digunakan untuk apa? Untuk melakukan wudu, ya. Nah, apa nama sesuatu itu? Ya, alatnya apa, barangnya apa yang digunakan. Misal air, ya, airnya itu namanya wudu. Jadi ada istilah baru sekarang, ya, mungkin kalian baru dengar, ada wudu, ada wudu, ya. Kalau wudu bidhammil wawi itu kegiatannya, ya, dari kita membasuh, niat membasuh, semuanya itu namanya wudu. Tapi kalau wudu itu adalah alatnya atau nama barangnya itu yang digunakan untuk apa? Untuk wudu tadi. Ya, bisa airnya atau apanya, ya. Kemudian secara terminologinya, secara istilahnya, yang namanya wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil, ya. Itu secara umumnya, ya. Artinya, ya, biasanya orang yang mau wudu itu karena dia masih memiliki hadas kecil, ya, sehingga dia supaya hadas kecilnya itu hilang, akhirnya dia melaksanakan wudu. Tapi ada juga yang dia, ada seseorang yang nggak memiliki hadas kecil, ya, misalnya dia sudah wudu selesai, ya, maghrib sampai isya, kemudian mau sholat isya, dia menyempurnakan lagi, itu boleh, ya, tidak masalah, ya. Itu, ya, jadi pengertian tentang wudu. Kemudian rukun-rukun wudu. Yang sudah saya terangkan tadi, bahwasanya rukun itu harus dipenuhi ketika kita melaksanakan wudu. Apa saja yang harus dipenuhi? Itu ada 6. Ya, yang pertama adalah niat, an-niyah. Niat itu apa? Ada keterangannya. Jangan tahu aja niat, ya, niat pokoknya apa? Niatnya apa? Saya niat wudu, itu aja. Ada pengertiannya. Harus kalian pelajari dan harus kalian ketahui. Yang namanya niat itu adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih. Ya, itu menyengaja sesuatu yang disertai dengan perbuatan tersebut. Misalnya nih, ya, kita kalau wudu, ya, ada keterangan ketika niat dalam wudu itu apa? Ya, niat tadi menyengaja sesuatu disertai dengan kita melakukan itu, ya. Makanya niatnya inda ghuslil wajhi, ya. Ketika kita basuh muka, ya, itu kita niat. Ya, contohnya gini, kita basuh muka,
Kemudian kita niat. Niatnya bagaimana? Ya harus tahu kalian. Ya. Nawaitul wudu'a. Bukan wadhu lagi, tapi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Pak, saya bisanya bahasa Indonesia boleh. Bisanya bahasa Perancis boleh. Bahasa Inggris boleh. Bahasa Bengkulu boleh. Bahasa manapun, bahasa Jawa boleh. Ya. Asalkan ada niatnya. Kalau diterjemahkan nawaitul cara Arab nih, nawaitul wudu'a. Saya niat, ya. Saya niat apa? Niat wudu, lakukan wudu. Ya, nawaitul wudu untuk apa? Li raf'il hadasil asghari, untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Mau diubah bahasa Inggris boleh, ya. Jadi, tapi dilakukan kapan? Ketika kita membasuh muka, ya, karena tadi qasdusy muqtaronan bi fi'lih, ya, harus muqtaronan bi fi'lih. Karena ada juga terkadang kita ini salah menerjemahkan. Saya ini udah niat nih, nanti malam mau pergi. Nah, tapi sekarang ini belum siap-siap. Nah, itu namanya azam, ya, tidak disertai dengan perbuatan, ya, kecuali sudah siap ini. Saya nanti malam udah siap-siap segalanya, itu namanya niat. Tapi kalau cukup tidak disertai dengan perbuatan, ya, dengan menyengajanya tadi, menyengaja sesuatu tadi tidak disertai dengan perbuatan, namanya azam, ya. Itu harus tahu perbedaan antara azam dan niat. Oke, kemudian yang kedua, membasuh muka. Harus membasuh muka, ya. Membasuh muka ini, ya, saya lepas contohnya. Basuh muka, ya. Ini nanti saya praktekkan, ya. Nah, ini membasuh muka. Semuanya ini muka, ya. Jangan segini aja. Ya, ada yang kayak gini. Jangan, ya. Semuanya. Ya. Ya, itu membasuh muka. Jadi ketika niat, nah, ini niat nawaitul wudu. Ini jangan dilepaskan dulu sampai selesai kita. Ya. Baru. Berapa kali, Pak? Yang rukun adalah sekali. Ya, mau 2 boleh, 3 boleh, ya, ya, itu. Tapi yang rukun adalah sekali. Kemudian berikutnya adalah membasuh tangan sampai siku. Ini prakteknya nanti saya praktekkan, ya. Jadi membasuh ilal, ya, membasuh kedua tangan sampai siku, ya, sampai siku sini. Dari ujung, ya, sampai sini, ya, ambil. Nah, jangan sampai pas saja, dilebihkan, ya, biar kita tambah ada keterangan bahwasanya orang yang suka wudhu itu nanti akan mancar sinar, ya. Sinar apa? Ya, sinar yang bisa memancarkan nantinya ketika di yaumil kiamah nanti, ya kan, makanya dilebihkan. Kemudian berikutnya adalah mengusap sebagian kepala, ya. Jadi usap sebagian kepala, ya, atau sebagian rambut yang masih berada di batas kepala ini, ya. Ini kalau yang perempuan ini, ya, punya rambut segini, nggak boleh, ya kan, pakai rambut yang ada di sini kemudian dikasih air, nggak boleh, ya. Minimal harus yang masih berada di haddus, ya, hadur roksi, ya, batas kepala ini, ya, rambut yang masih ada, boleh sini, boleh gini. Kalau saya pribadi saya lebih enak itu apa? Ya, ketika sudah ada rasa nyes, nah itu kan, rasa nyesnya itu, ya, sudah menjadi kenikmatan dan kemantapan dari lidah. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh kaki sampai mata kaki, ya, di sini mata kaki, ya. Kalau mau sampai lutut lah boleh, nggak apa-apa, nggak salah, ya kan. Tapi kalau bagi perempuan, ya kan, di tempat umum, misal di masjid atau tempat umum, ya nggak usah lah sampai ke lutut kayak gini, ya, nanti kelihatan semua, ya. Kemudian ya biasa saja yang laki-laki, yang nggak boleh itu pokoknya israf, nggak boleh berlebih-lebihan, ya, tapi ala kadarnya saja lah, cukup, ya, cukup 3, ya. Kalau mau 1 saja boleh juga, ya, yang penting rukunnya tadi. Kemudian yang terakhir adalah tertib berurutan. Maksudnya berurutan bagaimana? Nah, tadi yang pertama niat, jangan sampai niat itu ditaruh di belakang, sudah selesai baru niat, nawaitul wudu apa, saya baru niat, ya nggak boleh. Atau membasuh muka, ya, membasuh tangan dulu habis itu muka, nggak boleh, harus berurutan, ya.
Jadi niat yang pertama, kemudian membasuh muka, tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala atau rambut yang berada di haddul roksi, ya, masih berada di batas kepala, dan kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Itu maksudnya tertib itu seperti itu, berurutan, ya. Yang dahulu harus didahulukan, yang diakhirkan ya harus diakhirkan. Itu terkait masalah rukun wudu, harus dipenuhi ketika kalian melaksanakan wudu. Kemudian ada sunnah wudu. Sunnah wudu yang pertama adalah membaca basmalah. Ya, basmalah bagaimana ketika kita akan melaksanakan wudu sebelum niat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sambil apa? Sambil membasuh telapak tangan. Ya, ini dari jarinya kita usap, ya. Kemudian membasuh lubang hidung atau istinsyak, ya, memasukkan air ke lubang hidung, ya. Atau berkumur-kumur dulu, ya, berkumur-kumur. Ya. Gunanya untuk apa? Ketika kita habis makan atau apa, ya kan? Ada kotoran di sini atau sisa makanan, ya, kita gunakan untuk berkumur. Berapa kali, Pak? 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, terserah. Ya, berkumur. Kemudian tadi istinsyak, ya. Nah, jadi setelah berkumur langsung atau secara langsung nggak apa-apa, ya, berkumur sambil menghirup, ya, memasukkan air ke lubang hidung. Kayak gitu. Berapa kali apa kayak gini boleh juga, ya. Berapa kali, Pak? Boleh 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Mengusap seluruh kepala. Nah, ini mengusap seluruh kepala. Maksudnya bagaimana? Ya, seluruh kepala atau seluruh rambut yang ada di haddur roksi, ya, batas. Contohnya nanti saya contohkan ini, ya. Ya, ini kan. Contohnya ini. Nah, balik. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ujung sini. Nah, ini praktekkan nanti, ya. Nanti saya praktekkan ketika setelah materi ini. Oke, ya. Oke. Kemudian mengusap telinga luar dan dalam, ya. Jadi telinga luar dan dalam. Nah, ini kan dalam, ini luar, ya. Harus benar-benar. Menyela-nyela jenggot, ya, yang tebal. Yang tebal biasanya kan ada orang juga yang jenggotan itu, ya. Itu tebal, harus itu di sela-sela, ya. Nah, takutnya nggak sampai nanti ketika membasuh wajah. Kemudian ada juga menyela jari kaki dengan jari tangan, ya. Nanti saya praktekkan, ya. Jadi pakai jari kelingking nanti, ya. Jadi ini misalnya, ya, jari kaki, ya, dari sini dulu, ya, sampai akhir, ya kan, sampai akhir, diakhiri dengan jari kelingking sebelah kiri. Dia mendahulukan anggota yang kanan, ya, yang kanan, tangan kanan dulu, jangan kiri dulu, ya, disunahkan yang tangan dulu. Kemudian membasuh atau mengusap dengan 3 kali, ya, semuanya 3 kali. Tadi yang ada yang bertanya 1 kali apa 3 kali apa 2 kali, disunahkan 3 kali. Kemudian menghadap kiblat, ya, misalnya, Pak, lah di masjid saya toiletnya atau tempat wudhunya itu nggak menghadap kiblat, ya nggak apa-apa, ya, ini kan cuma disunahkan, jangan dipaksakan nanti, ya, harus dibongkar ini, jangan, ya, kalau sudah dibangun ya gimana lagi, ya, tapi ini yang mendapatkan kesunahan. Kemudian yang terakhir adalah mualah. Mualah ini adalah berkesinambungan. Kalau tadi yang rukun tartib berurutan, ini berkesinambungan. Berkesinambungan maksudnya bagaimana? Contohnya, ya, setelah membasuh muka, ya kan, habis itu kan harusnya langsung dilakukan membasuh tangan, ya, sampai siku-siku. Tapi dia santai dulu, habis membasuh wajah, membasuh muka, kemudian dia jalan-jalan dulu sampai sudah kering. Nah, itu enggak, ya. Nah, harus cepat, ya, melakukan, ya, berkesinambungan itu harus mualah, berkesinambungan. Kalau berurutan tadi harus diurutkan mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Kali ini berkesinambungan terus menerus, ya kan. Kemudian cakupan yang ketiga adalah tentang doa-doa dalam berwudu. Nah, tadi sudah saya terangkan, nggak cukup tentang rukun, nggak cukup tentang sunnah, tapi ada etika juga dalam berwudu, ya. Nanti kita praktekkan juga dalam praktek wudu nanti. Kapan bacanya? Nah, yang pertama adalah ketika di saat kita membasuh tangan. Jadi membasuh tangan pertama tadi Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu ada doanya. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pak, saya nggak tahu, Pak. Ya udah, cara bahasa Indonesia boleh, ya.
Intinya apa? Intinya saya minta pertolongan sama Allah untuk selalu atau untuk bisa zikir, mengingat kepadamu, berzikir kepadamu, menyebut kepadamu, dan terus menerus bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu. Dah ya, kalau ingin belajar cara bahasa Arab ya bahasa Arab, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, setelah itu baru berkumur. Berkumur juga ada. Nah, kapan bacanya? Ya bacanya bukan sebelum ya, tapi dalam hati ya. Dalam hati kita berkumur, dalam hati kita mengucapkan ya, dalam hati. Tadi yang membasuh tangan, maaf. Yang membasuh tangan tadi bukan Allahumma a'inni, tapi Allahumma hfad yadai ya, Allahumma hfad yadi mim ma'asika kulliha. Maaf ya. Kalau tadi yang pertama adalah membasuh tangan tadi dengan doa Allahumma hfad yadi, ya Allah ya, jagalah kedua tanganku mim ma'asika kulliha, dari segala kemaksiatan ya. Jadi ketika membasuh tangan bukan Allahumma a'inni ya, tapi Allahumma hfad yadi mim ma'asika kulliha. Kemudian berkumur. Nah, berkumur tadi baru Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Kemudian lanjutannya adalah istinsyak tadi ya. Masukkan air ke dalam lubang hidung ya. Bacanya bagaimana? Allahumma arihni raihatal jannah ya, supaya kita itu terus-menerus merasakan ya, supaya kita merasakan aromanya ya, jangan baunya, aromanya surga ya. Meskipun kita di dunia kita sering mempraktikkan itu, tapi kita seolah-olah bisa terus-menerus ya merasakan aroma surga. Kemudian membasuh wajah juga ada ya, selain tadi ada niat ya, niat dalam hati tadi. Nah, kemudian praktekannya bagaimana? Ya yang kedua nggak apa-apa ya, yang kedua bacanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Tuh ya, supaya wajah kita itu selalu terang ya, kita berdoa. Setelah itu baru membasuh tangan kanan ya. Membasuh tangan kanan ada doanya juga, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Nah, itu ada doanya. Kemudian sebelah kiri juga ada doanya lagi, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Ya, ini juga tadi doanya bagus. Kalau yang tangan tadi supaya diberikan oleh Allah ya, diberikan kitab nanti ketika menerima amal perbuatan, catatan perbuatan kita ya, nanti di yaumil qiyamah nanti kita berdoa supaya kita menerima pakai tangan kanan ya, dalam catatan amal baik kita, dan dimudahkan ya, dimudahkan apa? Hisab kita ya. Nanti kan ada yaumul hisab ya, hari ya perhitungan amal itu supaya dipermudah. Kalau yang kiri kita minta, ya Allah jangan engkau berikan catatan ya kan, catatan perbuatan amal perbuatanku di dunia dengan saya mengambil atau menerima dengan tangan kiri ya, atau juga di belakang punggungku. Nah, itu menunjukkan catatannya kalau di kiri berarti jelek ya. Kemudian mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut yang berada di batas kepala. Bacanya bagaimana? Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Kemudian mengusap telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Ya, kemudian membasuh kaki kanan. Doanya ada juga, Allahumma sabbit qadami 'alas siratil mustaqim. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika antazilla qadami 'alas sirati finnari yauma tazillu aqdamul munafiqin ya. Itu doa-doanya ya. Nanti kalau belum hafal kita praktekkan ya, satu-satu nanti ya, dipraktekkan nanti bacanya bagaimana supaya ada perbedaan dari sebelumnya. Mungkin kalian cuma taunya tentang rukunnya saja, atau tentang ya basuh apa tuh niat dan basuh muka dan sebagainya gitu saja, tapi doa-doanya tidak tahu. Kemudian yang terakhir adalah doa setelah wudhu. Ini penting. Nanti dalam praktek ya, kalian praktekkan setelah selesai semua dari rukunnya,
dari kesunahan-kesunahannya, dari doa-doa dalam gerakan daripada wudhu. Terakhir adalah selesai, itu adalah doa. Doanya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Intinya apa? Ya Allah, jadikanlah aku ini tergolong orang-orang yang tabat, yang tobat, ya, yang tobat, yang bisa kembali kepadamu, selalu berzikir kepadamu. Waj'alni minal mutatahhirin, dan tergolong orang-orang yang selalu mensucikan. Kemudian jadikanlah kami juga tergolong orang-orang yang soleh, ya. Itulah pembahasan tentang terkait masalah materi wudhu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan persiapkan setelah ini nanti akan saya praktekkan, ya, bagaimana yang telah saya jelaskan pada kalian, dan saya harapkan kalian juga nanti bisa mempraktekannya. Terima kasih. Mari kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafani bihadzal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.